Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Handayani Pujiastuti dengan NPM 1810102012 dari K1 D3 Akuntansi. Izin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan BPKAD Kota Magelang. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak mengevaluasi pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Faktor utama yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern atau SPI, komitmen organisasi, serta sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan serta akan meningkatkan kepercayaan pada stakeholder. Hal ini dikutip pada Fitra Wansyah tahun 2015. Murapi tahun 2016 menyatakan semakin diterapkan SKAD yang semakin baik, prosedur penerapannya akan berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah, sehingga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaannya menjadi berkualitas. Yang kedua yaitu ada identifikasi masalah. Kota Magelang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Di setiap tahunnya, laporan keuangan pemerintah Kota Magelang mendapatkan rekomendasi mengenai sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi yang diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap kualitas informasi yang diberikan kepada laporan keuangan pemerintah Kota Magelang. Yang ketiga yaitu ada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Hal ini ada 4 poin. Yang pertama, apakah sistem pengendalian intern memperkuat sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Magelang? Yang kedua yaitu apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Magelang? Yang ketiga, ada apakah sistem pengendalian intern atau SPI memperkuat komitmen organisasi terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Magelang. Yang keempat, ada sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Magelang. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada 4 poin. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh SPI terhadap SAKD pada kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Magelang. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Magelang. Yang ketiga, untuk menganalisis sistem pengendalian intern atau SPI memperkuat komitmen organisasi terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Magelang. Yang keempat, ada untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah atau SAKD terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah pemerintah Kota Magelang. Yang kelima yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, dan sistem akuntansi keuangan daerah atau SAKD terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Magelang. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis, yaitu digunakan sebagai tambahan referensi bagi universitas dan penelitian selanjutnya, sebagai sumbangan ilmu dan menjadi pengalaman bagi penulis dan wawasan bagi para pembaca.
Yang bab kedua yaitu ada kajian pustaka, yaitu ada 5 teori yang digunakan, yaitu ada teori keagenan, pelaporan keuangan, komitmen organisasi, pengaruh pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Yang kelima yaitu ada komitmen organisasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Teori yang pertama yaitu adalah teori keagenan. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari risiko berupa stakeholder terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua yaitu ada pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomi dan sosial negara. Hal ini dikutip pada Suwarjono tahun 2012. Yang ketiga yaitu ada komitmen organisasi. Sultani tahun 2009 komitmen organisasi adalah keadaan di mana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya serta berhadap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Setiap individu harus mengembangkan 3 sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi guna membangun komitmen organisasi itu, yaitu ada identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas. Yang keempat adalah pengaruh pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern atau SPI menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan atau ketidaksengajaan dan ketidakberesan dengan sengaja sehingga laporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keterandalan karena laporan keuangan yang dihasilkan benar dan valid. Hal ini diungkapkan pada Darwanis dan Desi Dwi Mahyani tahun 2009. Pengaruh teori yang keempat ada pengaruh komitmen organisasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi komitmen organisasi dalam mempertahankan kepatuhan dan dalam penyajian laporan keuangan, maka akan semakin andal atau reliabel informasi laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pada penelitian yang dilakukan oleh Rosalind dan Kawedar tahun 2011. Bab yang ketiga yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada data dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, menggunakan populasi seluruh pegawai sipil bagian akuntansi pada kantor BPKAD Kota Magelang. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan membagikan kuesioner pada semua responden. Hasil pengisian kuesioner tersebut dijadikan sebagai data dan sumber data dalam pengerjaan penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik metode probability sampling dengan pendekatan purposive sampling.
yaitu yang kedua ada teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Beberapa pertimbangan yang dipilih menghasilkan beberapa kriteria, yaitu ada yang pertama pegawai sipil, yang kedua yaitu pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau keuangan, yang ketiga merupakan pegawai yang merupakan pejabat penata usahaan keuangan atau PPK, bendahara pengeluaran, dan staf akuntansi yang menyusun laporan keuangan. Kuesioner disebarkan dengan beberapa cara, mengatakannya langsung ke responden dan mengambil kembali sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu ada teknik pengumpulan, yaitu ada dua, analisis deskriptif dan uji kualitas data. Analisa deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian maksimum dan minimum. Biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis. Yang kedua yaitu uji kualitas data. Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda pada program SPSS untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan dependen. Dilanjutkan dengan uji asumsi kualifikasi guna untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak memiliki multikolinearitas dan heterokedasitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon koreksinya bagi Pak Panji dan atau Bu Nibras. Terima kasih.